Anak bilang, sayang nanti aku balikin ya. Dia cuma bilang iya. Udah tenang aja sayang itu. Tapi yang Masya Allah ketika anak sudah mau bisa balikin itu, istrinya cuma bilang, udah gak apa-apa kan kamu biayain aku juga gitu. Aduh ya Allah Ustaz. Makanya ini anak cuma mau bilang juga ke teman-teman ya, saya mau bilang ke teman-teman semua, teman-teman akhwat nih ya, dukung suami sepenuhnya. Karena salah satu yang membuat suami itu semakin cinta sama istri adalah pengorbanan istri. Maka kita hari ini ngobrol dengan orang yang spesial. Sahabat saya, abang saya, Masya Allah, beliau luar biasa. Orang yang menginspirasi banyak orang dalam ketaatan. Luar biasa, mudah-mudahan Allah jaga beliau dalam kebaikan. Amin. Beliau adalah Bang Inu. Saya manggilnya Bang Inu. Orang mungkin kenal dengan Teku Wisnu. Bukan Tengku ya, Teku ya. Karena sering kali bilang Tengku Wisnu. Sering salah tuh. Sering salah gitu ya. Padahal beda ya, Tengku dengan Teku itu beda. Nah, jadi hari ini di rubrik Hijrah dan Ukhuwah kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Bang Inu, terutama tentang sebuah pilihan hidup yang saya rasa mungkin tidak mudah ya. Antum bisa membayangkan, teman-teman semua bisa membayangkan hidup dalam ketenaran, dalam kenyamanan, dalam tanda kutip kepastian ekonomi dan yang lainnya ya. Tapi kemudian itu semua beliau tinggalkan, dan bukan hanya beliau tetapi juga istrinya meninggalkan itu semua, bahkan sekarang mendekat dengan yang namanya Islam dan kajian, dan ini yang menjadi kesehariannya. Nah, fenomena seperti ini sering kita dengar dengan fenomena hijrah. Nah, sebenarnya seperti apa Bang Inu ketika kemudian memilih, kenapa memilih ini ya? Karena orang-orang di luar sana Bang justru pingin untuk jadi artis, terkenal, difoto, masuk TV ya, kemana-mana orang berlomba berfoto ya dengan beliau. Saya jalan sama beliau ke Medan, kemana-mana saya susah, stres karena beliau dikejar-kejar orang foto. Mau makan mau makan aja susah ya, mau makan dikit-dikit foto, mau makan dikit-dikit foto. Nah, saya ingin tanya sama Bang Inu, apa itu bukan pilihan yang menurut antum adalah pilihan yang merugikan, meninggalkan semua yang justru dicari banyak orang? Menurut antum apa yang mendorong antum meninggalkan itu semua, Bang? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz, jazakallah khair ya Ustaz. Ini Ustaz saya, ini Ustaz Fatih. Udah dari dulu kita awal-awal saya hijrah juga banyak belajar sama beliau, Masya Allah. Sekarang susah memang panggil beliau, sibuk sekali, padat schedule-nya, Masya Allah ya. Nah, kalau misal memang tadi pertanyaan dari Ustaz, sebenarnya inilah yang kita cari Ustaz. Inilah yang saya cari, inilah yang istri saya cari. Kalau tadi dari prolog antum ya Ustaz ya, bagaimana antum bilang dalam tanda kutip kepastian ekonomi, sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri dulu memang kita sangat duniawi sekali Ustaz. Kenapa saya bilang sangat duniawi? Karena memang ketika bekerja, saya nggak cerita istri saya, tapi lebih ke sayanya. Saya itu benar-benar ketika bekerja itu memang patokannya bahagia kalau banyak uang. Itu jadi saya punya pemikiran seperti itu. Bahagia itu uang. Bahagia itu uang. Ya, jadi kalau mau bahagia ya harus cari uang sebanyak-banyaknya. Nah, dan sampai suatu titik memang saya itu syuting sinetron itu kan Senin sampai Sabtu Ustaz. Nah, Ahad itu libur biasanya. Cuman Ahad itu karena memang otaknya ini sudah termindsetnya mau bahagia, uang banyak gitu. Jadi hari libur aja saya suruh manajer saya untuk cari saya kerjaan biar saya dapat uang lagi. Saya baru tahu nih, antum juga baru tahu kan? Minggu pun dipakai untuk cari duit. Benar. Ya Allah. Jadi memang wah benar-benar. Jadi waktu buat yang lain tuh benar-benar susah banget. Jadi kayak misalnya kita bilang syuting sinetron itu Senin sampai Sabtu, dan itu memang kan kita di lokasi syuting. Kalau dibilang ikut kajian sangat tidak mungkin ikut kajian. Ya karena kan lokasi di situ terus, ya kan? Terus Ahadnya juga kayak gitu. Nggak mungkin untuk pergi karena saya udah otomatis coba cari saya kerjaan, saya bisa menghasilkan uang juga di situ. Cuman Ustadz, yang saya perlu tekankan lagi adalah saya nggak tahu kenapa ketika saya sudah berjalannya waktu di satu titik, saya pernah satu kondisi saya pulang sampai rumah itu udah rumah saya sendiri, saya udah punya bahasanya udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri dan yang lain-lain ya. Sampai rumah saya melihat, saya lihat rumah saya nih Ustaz. Yes, baru keluar dari mobil tadi kan, baru keluar dari mobil lihat rumah, kamar segala macam. Lihat. Kok saya nggak ngerasain bahagia itu ya? Bukannya definisi bahagia saya adalah ini.
Tapi saya nggak merasakan itu. Malah jadi kosong. Kosong, Ustaz. Hampa perasaan itu gitu. Dan sampai di satu titik akhirnya saya mencoba untuk muhasabah diri ya. Dan alhamdulillah memang karena memang saya dulu tinggal di Aceh, memang kita tahu ya kalau di Aceh itu kan ya kultur Aceh. Nilai Islam itu begitu kental di sana, walaupun bahasanya kita anak kecil bandel-bandelnya kita disuruh ngaji sama orang tua kita gitu, Ustaz. Nah itu saya sedikit flashback, apa karena ini ya saya sudah mulai meninggalkan perintah Allah, malah larangan Allah saya lakukan gitu kan. Dan akhirnya saya coba untuk gue salah nih, gue harus baliknya dulu lagi deh. Maksudnya bukan baliknya dulu, gue harus mulai sholat lagi, Zat. Maksud bahasa gitu, Zat. Berarti selama syuting itu sholat gitu-gitu mungkin keteter? Bukan keteter, malah nggak sholat. Ya, Zat. Wah, sholat mungkin Jumat, Zat. atau Idul Fitri kan sholatnya gitu. Saya serem banget Bang tuh. Makanya maksudnya ini mudah-mudahan bukan membuka aib ya, tapi lebih ke mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua, khususnya saya sendiri, Zat, gitu ya. Karena saya memang nggak menemuin ketenangan itu, Zat. Dan kalau Ustadz tanya lagi, nyesal nggak saya? Sama sekali tidak menyesal, Zat. Karena akhirnya saya menemukan yang namanya ketenangan, kebahagiaan tuh di sini. Kita kan jadi tahu, Zat, ketika belajar, Zat. Apa sih itu namanya kenikmatan yang hakiki? Ya, yang antum ajarin ke anak juga ya, Zat, bahwa memang kenikmatan hakiki itu adalah ketika kita sudah mencapai surganya Allah dan kita dihindarkan dari nerakanya, gitu. Jadi ya itu kenikmatan hakiki. Jadi buat apa kita cari yang lain yang memang tidak pasti? Ini pasti loh kita pulang gitu. Cuma pilihannya kita ya kita mau surga apa nerakanya Allah gitu kan. Jadi kita tinggal pilih gitu. Nah ya dari situ akhirnya semakin jelas tujuannya. Tapi memang waktu itu prosesnya nggak sebentar ya, Sat ya. Butuh step by step. Kan masih ingat nggak antum, Sat, waktu Ana zaman Twitter dulu. Zaman Twitter, terus zaman waktu Ana belum nikah. Kan Ana udah mulai galau tuh di situ. Ana sampai bilang, Mas, antum ingat nggak? Ana bilang, Sat, pacaran tuh ingat nggak? Pacaran itu gimana, Sat? Ana ini kan mau nikah nih, Sat. Jadi masih begituan. Jadi jangan dikira langsung blok gitu loh. Ada tahapan. Yang sampai Ana bilang, Sat, ini kan Ana memang kan pacaran nih sama Shiren, tapi Ana nggak pernah ketemu nih, Ustaz. Gimana? Ana bilang nggak pernah ketemu. Jadi nanti Ana rugi banget. Ustaz bilang, ya Afwan Bang, tetap haram. Aduh, gimana nih? Coba cari Ustaz yang boleh gitu. Allah Akbar. Lucu juga sih kalau saya baru ingat ya, benar. Ingat nggak saat itu? Anak telepon antum itu. Akad nikah saya datang benar-benar. Masya Allah, karena sudah cukup tahun 2000 akhirnya kan nikah 2014 nikah. Iya, 2014. Oh iya, sekarang 2019 ya. Insyaallah. Jadi 2013 sana nikah, 2013. Itu 2014 nikah lagi atau gimana? Waduh, Ustaz. Coklat enak nih, Ustaz. Pesan enggak, Ustaz? Bismillah. Nah, jadi teman-teman semuanya, bayangkan sesuatu yang dikejar itu akan ditinggalkan. Sementara sesuatu yang pasti itu justru ditinggalkan. Pertanyaan saya, itu orang apa namanya? Bodoh, jahil. Yang dikejar ditinggalkan, sementara yang pasti akan dihadapi malah tidak dicari. Nah, itu yang ternyata menjadi dorongan Bang Inu, Teguh Wisnu untuk kemudian berubah gitu, dan Allah membimbingnya. Allah kemudian mempertemukan dengan para guru ya, ada Ustadz Omar Mita, ada Ustadz Khalid, ada Ustadz Felix dan yang lainnya. Allah pertemukan satu dan akhirnya sekarang saya perhatikan dipertemukan dengan banyak teman-teman yang soleh dan satu frekuensi. Sekarang saya perhatikan sedang membangun sebuah komunitas yang namanya majelis musyawarah ya, teman-teman di musyawarah. Nah, teman-teman musyawarah ini sebenarnya apa yang sedang dibangun sekarang? Ya. Alhamdulillah, Zat. Kita ini kan musyawarah, Zat. Musyawarah ini kan mudah sakinah, mawaddah warahmah. Jadi awalnya ini adalah ketika dulu kita waktu main sinetron, Zat ya, masih main sinetron, masih aktif di dunia entertainment, kita kan selama ini jarang silaturahmi satu sama lain. Akhirnya kita ada keinginan lah untuk yuk kita ketemu yuk, tapi ketemunya mungkin di majelis ilmu kali ya, biar enak gitu ya. Akhirnya kita bikin lah majelis ilmu tersebut. Waktu itu ingat banget di restoran saat kita bikinnya, di restoran. Waktu itu restoran saya juga sih, sama teman-teman yang lain, bareng-bareng. Nah, kita bikin kajian di situ. Tapi memang masih turun naik ya, saatnya, maksudnya kayak kadang-kadang kita bikin bisa sebulan sekali, kadang-kadang nggak ada kajian sama sekali gitu. Sampai di satu titik
kita ngerasa ini kita harus bikin rutin. Nah, bikin rutin itu akhirnya kita mulai dari rumah ke rumah, Sat. Yang rumah yang memang ini rumah saya, kok nggak rumah Dimas. Antara dua itu. Jadi kita bahasanya, yuk, lo ustadz mana? Gue ustadz ini ya. Lo ustadz mana? Lo ustadz ini. Jadi nggak jangan sama ustadz. Jadi kita bisa ganti-gantian ustadznya gitu, Sat. Pindah-pindah di rumah-rumah dulu ya. Pindah-pindah rumah. Akhirnya setelah rumah semakin berkembang, akhirnya punya keinginan untuk coba kita bikin masjid yuk. Biar kajian ini bisa dinikmati atau dirasakan juga oleh orang-orang lain. Kita bikin waktu itu pertama kali di Masjid Pondok Indah, Ustaz. Memang berjalan, alhamdulillah berjalan, tapi memang belum kedengaran seperti sekarang, Ustaz. Wah, suara besar banget itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Kemarin di Masjid Raya Bintaro kan sampai bludak, iya, macet di mana-mana, musyawarah ya. Ya, itu minta maaf juga karena jadi kemacetan yang begitu luar biasa. Jadi kita berpikir mungkin untuk next kita cari tempat secara tempat memang yang parkiran juga besar, tempat juga mudah-mudahan tidak membuat bikin kemacetan yang lain karena efeknya sampai tol saat katanya macetnya sampai teman-teman kita ada yang parkir tuh di pasar modern Bintaro parkirnya baru jalan gitu. Ngalahin konser. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini yang keren. Jadi energi kebaikan itu harus seperti itu. Jadi sampai orang macet, sampai crowd, sampai jadi buah bicaraan orang. Tapi energi kebaikan, ini baru keren. Nah, saya kembali lagi ke masa lalu antum, Bang. Banyak orang yang pengen tahu. Terus terang aja, meninggalkan itu kan nggak mudah. Itu kan tadi sudah dijelaskan kenapa meninggalkan. Tapi apa antum nggak ada rasa takut waktu itu? Uang antum hilang, nama antum hilang. Itu waktu awal saat awal. Kalau saya aja belum tentu sanggup. Nah, gitu loh. Oh, enggak lah, saat. Saya belum ngalamin nih. Orang kayak antum. Aduh. Antum tinggalkan semua, itu nggak mudah. Ya memang kalau misalnya kita hitungan secara matematika saat ya memang kan sudah terbiasa dengan bahasanya kehidupan kita secara perekonomiannya kita sudah terbiasa dengan keuangannya di angka segini misalnya. Tiba-tiba memang tiba-tiba turun drastis memang karena kan saya tidak menerima job sinetron. Akhirnya saya memutuskan di situ. Banyak pertimbangan saya kenapa akhirnya tidak main sinetron. Bukan saya mau ini ya pemain sinetron bukan Ustaz ya. Cuman saya waktu itu memang salah satu yang saya sangat pikirkan adalah masalah waktu Ustaz. Karena ketika main sinetron waktu saya jadi banyak sekali termakan di sinetron gitu ya. Dan punya timbullah untuk keinginan untuk menjadi seorang pedagang karena memang waktu itu udah buka usaha tapi pengen buka lagi usaha bahasanya biar bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW ya mudah-mudahan bisa jadi salah satu sunnah yang saya ikutin gitu Ustaz. Tapi memang secara penghasilan kita nggak bisa pungkiri usaha itu juga butuh waktu. Bisnis kan butuh waktu. Benar. Nggak langsung. Terus selain itu juga keluarga gimana Bang? Ya keluarga juga ngerasakan itu. Cuman memang yang alhamdulillah sekali adalah ketika sangat support. Makanya saya bilang salah satu kunci itu adalah keluarga kita harus support. Sangat. Karena gini, makanya saya sering bilang ketika sharing sama teman-teman yang lain juga saat bahwa alhamdulillah Allah memberikan kemudahan yang luar biasa buat saya. Karena apa? Karena salah satu yang mensupport saya ketika hijrah adalah keluarga, istri, orang tua gitu. Kebayang nggak saya? Aduh, sana sampai merinding. Saya merinding. istri teman Ana itu teman Ana di cerita hijrahnya dia sampai divorce sama istrinya. Nah itu. Aduh, Ana bilang karena nggak diterima oleh istri, oleh keluarga gitu. Karena itu salah satu kekuatan besar, Zat. Kekuatan besar. Ketika nggak diterima, dia sampai ya Allah, dia sampai cerita gini, Zat. Bareng-bareng ngajinya, pengen hijrah bareng nih. Ternyata istrinya nggak sampai bisa ikut. Jadi nggak bisa ikut frekuensi suami untuk ngaji terus gitu. Mana, istri masih mana? Iya. Jadi akhirnya qadarullah divorce. Dan yang paling sedih adalah ketika dia cerita sama Ana, anak gua sholat nggak ya sama dia? Aduh ya Allah, saat itu sedih banget, Zat. Itu sedih banget karena Ana ngerasain ya Allah, saya juga pasti akan merasakan kayak gitu. Gimana anak kita ini kan investasi akhirat juga, Zat. Iya kan? Aduh itu sangat dipikirkan sama dia dan Ana langsung berpikir ya Allah sangat yang menguatkan antum juga untuk mengambil keputusan penting dalam hidup antum adalah keluarga. Sangat. Antum tahu waktu Ana sedikit cerita kondisi ekonomi waktu itu bilang, Ana sampai bilang sayang, mohon maaf, ini kondisinya seperti ini dan ya Allah, istri Ana walaupun beda 7 tahun sama Ana. Maksudnya antum lebih muda gitu. Kayaknya terjadi fitnah nanti kalau misalnya.
Kalau Anda bilang Ya. Anda lebih tua 7 tahun. lebih tua 7 tahun, Ustaz. Tapi lebih tua antum sebenarnya. Jadi memang waktu Ana cerita kondisi Ana sama istri Ana bilang saya mohon maaf bla 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 segala macam, tidak mungkin kayak dulu Ana bilang gitu kan. Untuk sementara ini Ana bilang kayak gitu. Istri Ana dengan santai bilang sayang udah jalan. Dan yang menarik, istrinya Bang Inu itu bukan orang biasa, selebriti juga. Nah itu dia, Ustaz. Makanya tapi kemampuan dia untuk mendukung menerima suami itu yang luar biasa. Itu yang saya kagum. Saya juga kagum sebenarnya. Luar biasa. Enggak mudah loh itu. Memang makanya saya bilang nggak bukan kultur dia itu gitu. Iya, bahasanya gini, ketika seorang ini wanita, Ustaz. Nah itu. Kan Ana sering dengar cerita dari saudara-saudara Ana, ketika wanita bahasanya dia punya karir, dia punya penghasilan sendiri, bahkan kalau lebih dari suaminya itu terjadi ada gesekan-gesekan biasanya tuh. Tapi ini yang Masya Allahnya lagi, Ustaz. Ini Afwan, Ustaz. Istri Ana malah banyak bantu, Ustaz, dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi. Itu saya sampai bahasanya pernah waktu ada cerita itu Ana dibantu dari sisi usaha. Ana ratusan juta tuh, Zat. Pasti. Ratusan juta, dia support Ana. Di mana Bang cari istri kayak gitu, Bang? Saya kayak udah nikah pada masih jomblo, Zat. Nah itu dia deh, support Ana sampai di satu titik Ana bilang, sayang nanti aku balikin ya. Dia cuma bilang iya, udah tenang aja sayang itu. Tapi yang Masya Allah ketika Ana sudah mau bisa balikin itu, istri cuma bilang, udah nggak apa-apa kan kamu biayain aku juga gitu. Aduh ya Allah, Ustaz. Makanya ini Ana cuma mau bilang juga ke teman-teman ya, saya mau bilang ke teman-teman semua, teman-teman akhwat nih ya, dukung suami sepenuhnya. Karena salah satu yang membuat suami itu semakin cinta sama istri adalah pengorbanan istri. Maka bersyukur, ada Ustaz, pepatah gitu. yang bilang, men sini in woman sono. Di balik laki-laki hebat, ada wanita yang hebat. Masya Allah. Bukan men sana in corporen sano. Men sini in woman sono. Jadi di balik laki-laki hebat pasti ada perempuan hebat. Jadi kalau antum melihat orang hebat, lihat belakangnya. Ada istri dan ibunya. Dan saya kenal betul bagaimana ibunya Bang Inu tuh support banget. Ya, begitu juga istrinya. Alhamdulillah.